Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita bersyukur pada Allah diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga pada majelis rutin kita malam Sabtu ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan amalan ringan dari amalan ke-37 tentang menyantuni anak yatim. Lalu nanti kita lanjutkan tentang pelajaran sirah Nabi, masih dalam pelajaran saking baiat Aqabah yang pertama. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sudah masuk awal Zulhijjah. Malam hari ini malam kedua. Nanti diingatkan untuk puasa. Jadi kan bisa dari tanggal 1 tadi 9 hari sampai tanggal 9. Atau bisa juga berpuasa cuma memilih hari-hari tertentu saja. Atau bisa juga berpuasa yang paling utama tanggal 9-nya, yaitu dikenal dengan puasa Arafah. Dan tentang 10 hari pertama saking bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala sebutlah Allah fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah pada Allah, sebutlah Allah pada hari-hari yang tertentu. Salah satu tafsiran dari hari-hari yang tertentu ini adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Sebagian tafsir lagi mengatakan sebutlah nama Allah pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Intinya tadi saya ingatkan untuk awal-awal Zulhijjah itu kalau mau disebut itu adalah afdhalul ayyam, sebaik-baiknya hari. Dari hari-hari yang ada sepanjang tahunnya, hari yang paling baik dihitung yang 10 itu pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Pernah kita singgung amalan yang bisa dilakukan: 1. Puasa sunnah. Bisa tadi ya 1 sampai 9, yaitu 9 hari puasa, atau memilih hari-hari tertentu terserah. Namun yang paling utama adalah puasa tanggal 9-nya. Itu yang paling afdolnya. Itu yang jangan ditinggalkan. Jadi kan mau puasa juga besok misalnya Jumat, Sabtu tanggal 8 Zulhijjah dan 9 boleh. Adapun kalau hadis khusus yang membicarakan tentang puasa tanggal 8-nya dhaif. Namun masuk dalam keumuman hadis, yaitu berpuasa pada awal-awal bulan Zulhijjah. Nah, situ ada keutamaan. Lalu amalan yang kedua, mengingat Allah. Zikir pada Allah pada awal-awal Zulhijjah tadi.
Bentuknya apa? Takbir. Dan ini sudah dipraktekkan oleh para ulama dulu, dipraktekkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat masuk pasar mereka bertakbir. Lantas jamaah yang dengar juga ikut bertakbir. Berarti ada keutamaan di situ. Mereka bertakbir di awal-awal Zulhijjah. Berarti mah sudah jadi syariat sejak dulu ada. Diwariskan oleh para ulama juga sampai saat ini, mereka tuliskan juga dalam kitab-kitab fikihnya. Lalu untuk amalan yang lainnya lagi, yang ketiga persiapan kurban. Sudah siap apa belum? Sudah, insyaallah. Siap apa? Sebenarnya kurban. Dananya sudah siap. Sudah. Pun urunan. Sampun. Sapi apa unta? Sapi. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Berapa patungan sapi paling maksimal? Berapa? 7. Boleh enggak 10 orang untuk satu sapi? Kata siapa bilang enggak boleh? Nah, dalil Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berkurban bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah. Kami berkurban untuk unta dengan patungan 7 orang. Sedangkan sapi wal baqarata an sab'ah. Sedangkan sapi dari 7 orang. 7 orang itu paling maksimal. 5 boleh enggak? Boleh. Masing-masing sumbang 4 juta. Dapat wong 5. Berarti dapat sapi 20 juta. Sudah besar apa belum itu? Sudah. Maka boleh jadikan kurban. Patungan ini sudah ada aturan, nggak bisa diutak-atik. 6 sudah ada untuk urunan sapi, masih kurang 1. Terus ada yang usul, oh gimana ini ada kas rombongan ini kan rombongan RT kita, ini bisa dipakai. Ini bisa ditambah 3 juta, ini untuk sapi 21 juta. Tambah kas rombongan. Tadi padahal sudah berapa tadi? 6 orang. Kurang 1 Nji? Nah kurang 1 dia mau sapi yang besar. Sapi 21 juta. Akhirnya tambah kas rombongan. Satu rombongan itu berapa orang toh? Banyak. Biasanya satu RT 30 ada? Ada. Akhirnya milik 30 orang ini dijadikan tambahan untuk 6/7 tadi. Berarti jadinya 30 plus 6. Berapa? 36. 36/7. Sudah menyalahi aturan kurban. Tidak disebut kurban lagi. Statusnya cuma makan daging sapi biasa, bukan makan daging kurban. Kalau disembelih halal nggak? Halal mboten? Boleh dimakan? Boleh. Jadikan sate boleh? Boleh. Nah, boleh. Tapi tidak statusnya kurban. Karena kurban tadi sudah ada aturan, tadi saya sudah sebut. Maka persiapan kurban. Nah ini tadi punya kelapangan rezeki, ikut kurban itu. Ada keutamaan khusus Ustaz dari keutamaan kurban ini. Hadis-hadis khusus yang membicarakannya. Ya kalau hadis khusus nggak ada. Cuma hadis-hadis yang sifatnya umum dan kesimpulan-kesimpulan dari para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan kalau seseorang itu berkurban
maka itu lebih baik daripada sedekah yang senilai dengan kurban. Jika seorang itu berkurban, maka besar pahalanya itu lebih baik daripada orang sedekah biasa yang nilainya sama dengan kurban. Sekarang kita kurban minimal bisa berapa itu? Berapa rupiah bisa berkurban? 1 juta bisa? 1 juta sudah bisa belum? Belum. Apa tuh kok apa sejuta? Belum. Belum. Karo tengah? Belum, paling kan 2,5. 1,5 juga belum? Sudah. 2 juta minimal. Sudah. Kambing betina belum dapat? Sudah. Ya wes ya. Umur setahun itu? Sampun. Mana belanti-belanti ini? Wonten mboten iki? 1,5 sudah dapat ya? Nah, taruhlah dia pilih jantan lah 2 juta lah. Dia sodako 2 juta, nyumbang masjid 2 juta rupiah. Ye, nyumbang masjid 2 juta rupiah. Nah ini pas awal-awal Zulhijjah ini, dia dibandingkan dengan kurban, setor untuk kurban 2 juta rupiah juga, pahalanya lebih besar 2 juta rupiah untuk kurban. Karena apa? Momen waktunya kurban ya kurban. Nyumbang masjid nanti masih bisa, setelah berkurban bisa. Kalau ada kelapangan rezeki untuk kurban, kurban. Karena momen waktu. Dan memang amalan itu yang diridhoi Allah dilihat dari waktunya. Ya, dilihat dari waktu. Di mana kita berada, waktunya itu kapan, sesuaikan dengan waktu. Contoh misalnya, lagi kumandang azan. Lagi kumandang azan. Lebih afdol apa coba? Ini lagi baca Quran, lanjut Al-Quran atau berhenti sebentar, dengarkan azan dijawab? Berhenti sebentar, dengarkan azan dijawab. Walaupun afdhalu dzikri, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Dan masalahnya sekarang waktunya adalah kumandang azan. Ya, lihat waktu. Contoh lagi, ada orang datang ke kita terus minta, dia punya problem masalah ini. Kita punya ilmu, minta fatwa, minta bimbingan. Sedangkan masih ada urusan-urusan lain juga. Namun orang ini perlu ini saat ini. Mau kerjakan urusan lain, ini ada yang lebih penting. Karena waktunya saat ini dia tanya, dia butuh jawaban. Maka tetap yang lebih utama adalah memberikan jawaban tadi pada orang yang butuh. Waktunya masing-masing. Kadang ada orang kumpul-kumpul dengan kita gitu, pingin ngobrol dengan kita, maka yang diutamakan adalah kita kumpul dengan dia, ngobrol. Jangan malah kita menyendiri, saya nggak inilah. Padahal ini nggak bawa mudarat apa-apa, nggak bawa masalah apa-apa. Boleh ngumpul, dan tidak ada masalah untuk itu. Ini tergantung kondisinya kapan kita bergaul, kapan kita itu menyendiri, kapan kita menjauh gitu. Tergantung kondisi masing-masing. Orang yang terbaik itu bukan mesti itu menyendiri tadi. Dia kadang mesti bergaul dengan orang-orang, walaupun nanti orang lain itu sakiti dia. Namun dengan dia bergaul masih bisa mempengaruhi orang lain. Masih bisa mempengaruhi orang lain. Kalau orang ini ditinggal, wah dia tetap jelek terus. Namun kalau kita dekati, dia bisa berubah pelan-pelan. Maka ketika itu pilihan kita bukan menyendiri, saya yang penting baik sendiri sajalah. Oh enggak. Kita ngumpul dong. Ada kumpulan di rombongan, ya. Ada kumpulan waktu tertentu. Mungkin kalau kita pandang, wah ini semua rusak-rusak ini semuanya. Wah ini ganggu kesehatan saya. Wah perokok semua kok. Namun kan kita bisa memposisikan diri.
Saya nggak di situ, saya di luar. Namun saya setor muka dulu. Nanti kalau dia mau bicara, saya ngobrol baik-baik dengan dia. Kalau dia tanya-tanya, saya jawab. Gitu, tempatkan diri. Dan yang saya terangkan ini keterangan saking Imam Ibnul Qayyim. Dia katakan, nggak semestinya orang itu menyendiri terus, enggak. Kadang kalau waktu dia itu mesti kumpul, mesti bergaul, dia itu bergaul. Ada waktunya dia menyendiri seperti itikaf, ya sudah dia itikaf. Menyendiri itu namanya kalau itikaf. Namun kalau ini ada waktu dia itu bergaul, ya dia bergaul dengan orang. Tempatkan posisi masing-masing. Maka kembali ke kurban tadi, karena sekarang ini waktu kurban, lebih afdol daripada nyumbang masjid. Sodakonya sama 2 juta. Namun ini kurban karena waktu. Nah sekarang coba jenengan pikirkan lagi. Sudah masuk awal Zulhijjah ini. Saya belum diakikoi sejak dulu belum. Sekarang jenengan mikir apa? Kurban dulu apa akikoh? Belum diakikoi loh ini. Dari kecil ini orang tua saya belum akikoi. Mana yang dipikir terlebih dahulu? Sekarang waktunya apa coba? Kurban, ya kan? Maka yang lebih dipikir terlebih dahulu adalah kurban. Ustadz, saya belum diakikoi sejak kecil. Kalau belum diakikoi sejak kecil ada beberapa rincian. Yang pertama, akikoh itu tanggung jawab orang tua, bukan anak. Jadi ini biar nggak bingung ya. Ini kadang ini takmir juga pada bingung ini jamaahnya yang tawarin tadi. Pak niki pripun nggih, Pak? Kula niki dereng akikah. Wah, bingung lagi takmir. Waduh, kepiye ya? Ini jawabannya. Tadi akikah tanggung jawab siapa? Orang tua. Untuk anak diakikoi nanti batasannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri batasannya adalah sampai anak tersebut balik. Setelah balik diakikoi diri sendiri. Namun saya belum bahas nih akikah diri sendiri. Namun sekarang ini sudah balik ini. Maka tanggung jawab orang tua lepas. Sekarang anak perlu akikah diri sendiri? Jawaban yang tepat tidak perlu. Berarti tadi pilihannya mana? Pilih kurban apa akikah? Kurban. Kecuali misalnya lahirnya ini pas nih awal-awal Zulhijjah, terus hari ketujuhnya pas apa? Akikah. Akikahnya pas kurban. Ya toh? Akikahnya itu pas hari kurban. Maka situ pertanyaan ini pas. Milih kurban apa milih akikah? Jawabannya apa? Tergantung. Punya duit enggak? Kalau punya dua-duanya. Kalau wong sugih, saya suruh dua-duanya. Pak, jenengan kan wong sugih, iya toh Pak? Jenengan berarti 3. Anaknya lanang, akikahnya kambing 2. Iya toh? Kurbannya 1 sapi. Sugih. Atau dia 1 kambing. Berapa kambing tadi? 3. Gak usah ditawarin milih akikah apa milih kurban, wong sugih. Iya toh Pak? Ngapain pelit-pelit? Makin banyak kan orang lain makin senang. Alhamdulillah Bapak itu, pas banget kita dapat rizki kambing 3 coba dia. Namun kalau rizkinya pas-pasan, nah ini baru bingung. Kalau itu waktunya kurban, ya kalau rizkinya pas-pasan. Nah sebagian ulama itu mengatakan boleh kurban dan akikah digabung. Berarti tadi misalnya anaknya 2, anaknya 2, anaknya 1 lahir. Kambing tadi berapa? Kalau lanang berapa? 2. Ya, 2 kambing tadi. Dia pun cuma mampu 1. Ya, cuma mampu 1 kambing. Kalau ada masalah kayak gini, disarankan tetap akikah, walaupun tadi anaknya laki-laki cuma mampu 1 kambing. Paham Pak? Berarti tadi modalnya berapa tadi? 2 juta kan? Nah 2 juta. Wah Ustaz 2 juta saya nggak sanggup. Namun ada kambing betina, saya sanggup beli yang betina. Misalnya karo tengah tadi
1,5. Boleh nggak kambing betina jadikan akikah? Boleh nggak? Boleh. Mau kurban pun juga boleh. Itu nggak masalah. Kalau jenengan bilang masalah, yuk karena orang ngaji, orang paham. Kalau ngaji ngerti dalil, tahu ini boleh. Maka tadi untuk akikah pun juga boleh seperti itu. Maka dia pilih tadi walaupun 1 kambing, nanti dia gabungkan tadi niat. Wah, ini pas anak saya akikohan, pas sekarang hari kurban. Maka dengan 1 kambing jadilah 2 niatan akikah plus apa? Kurban. Dapat pahala dua-duanya. Paham Pak? Niki paham? Jadi nanti dirinci yang bingung, yang jenengan nggak perlu bingung tadi. Sejak kecil belum akikah, sekarang mau ikut kurban. Mana yang dipilih tadi kesimpulannya apa? Kurban. Tetap milih kurban. Terus akikahnya gimana? Ya sudah, lepas, gugur. Nggak perlu dijalani lagi, nggak masalah. Ini apalagi yang hadir ini yang sepuh-sepuh ini orang diakikah jelas gitu. Saya yakin, hakul yakin orang diakikah ini. Iya tak? Ya. Simbah-simbah dulu urung paham kok. Akikah ki apa? Baru ngerti sekarang. Iya tak? Ya. Betul nggak? Jadi nggak usah bingung. Belum diakikah juga nggak masalah untuk berkurban. Nah, maka ini awal-awal Zulhijjah ini persiapan nih. Persiapan sebelum nanti penyembelihan pada tanggal 10 Zulhijjah, hari Ahad besok. Bisa juga dilakukan pada hari-hari tasyrik. Misalnya uangnya baru ada hari Seninnya, hari tasyrik tanggal 11. Ya sudah dia kurban ketika itu. Uangnya baru ada pas hari Selasanya, sudah dia kurbannya hari tasyrik kedua. Uangnya pas ada, hari tasyrik terakhir tanggal 13, masih bisa kurban juga. Boleh. Dan tidak ada masalah untuk itu. Jadi tadi sudah puasa, terus takbir, terus apa tadi? Persiapan kurban. Nanti kalau masuk hari Arafah, berarti besok Sabtu nji. Sekarang nggak ada perbedaan. Saudi dengan Indonesia sama. Saudinya wukufnya ya Sabtu. Maka puasa Arafah juga Sabtu. Jadi kalau nggak ada perbedaan kayak gini nggak bingung. Jadi nanti puasanya Sabtu itu puasa Arafah. Nah, ketika itu ini hari paling mulia ini di sini. Karena puncak haji ya juga pada hari Arafah, wukuf di Arafah tadi. Jamaah haji pada ngumpul ketika itu wukuf, berdiam diri di tempat yang namanya Arafah. Nah, ketika itu kalau kita nggak berhaji, tetap kita bisa dapat keutamaan dengan memanfaatkan hari Arafah untuk memperbanyak doa. Dan sebaik-baik doa itu yang dipanjatkan pada hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Mau pagi, siangnya, sorenya, mau nunggu buka puasa Arafah. Perbanyak doa minta apapun. Ya, minta hajat apapun, pakai bahasa apapun, berdoa ketika itu. Juga pada hari Arafah tadi ada lagi anjuran amalan saking subuh hari Arafah tadi nanti sampai waktu asar hari tasyrik terakhir, berarti Rebu, hari tasyrik terakhir. Perbanyak takbir setiap kali selesai sholat. Perbanyak takbir. Kalau disuruh perbanyak takbir itu seperti kita takbiran hari raya. Gimana? Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dari kapan tadi? Yang ba'da sholatin kapan? Subuh, hari Arafah sampai
asar, hari tasyrik terakhir. Itu tanpa dikomandoi imam, jenengan sendiri-sendiri saja. Sudah tahu ada syariat ketika itu. Paham ya? Takbir tadi ya. Terus tanggal 10-nya sholat Id. Mau lakukan di lapangan afdol, mau lakukan di masjid tetap sah. Ustadz milih lapangan atau masjid tergantung Pak Imam. Pak Imamnya milih di mana? Kalau Pak Imamnya pilih lapangan, ya wes lapangan. Kalau imamnya putuskan di masjid, ya wes manut imam. Ya. Jadi tetap bersatu. Jangan ngel-ngelan, wah imamku ki ora beres, ora beres tenan ini. Masa sholat wae ning masjid. Wah. Masjid enggak masalah juga. Itu cuma masalah afdol saja. Afdol ke lapangan apa ke masjid. Dua-duanya boleh secara hukum. Biar kurangin konflik ya sudah manut saja. Ini imamnya siapa? Imam masjid. Ngikut di situ. Atau keputusan ini satu padukuhan atau satu desa semuanya ke lapangan, ya sudah berarti semuanya ke lapangan. Anjurannya lagi, sebelum ke lapangan dianjurkan untuk tidak sarapan dulu. Dengan catatan, ini berlaku bagi yang punya hewan kurban. Catat itu baik-baik. Ustaz, saya nggak punya hewan kurban, nggak perlu. Kok dikaitkan dengan yang punya hewan kurban? Gini ceritanya. Sholat Idul Adha itu biasanya dipercepat dengan tujuan nanti setelah sholat Id kurban disembelih. Tadi kalau sebelum sholat itu belum sarapan, maka setelah sholat Id dia cepat-cepat nanti nyembelih, terus segera itu dapat dagingnya, akhirnya dibuat jadi sate. Ya kan? Terus dia makan sepuas-puasnya tadi. Walhamdulillah ini kurban saya. Maka dianjurkan tadi apa? Sebelum berangkat sholat Id dianjurkan tidak sarapan dulu. Berlaku bagi siapa tadi? Yang punya hewan kurban. Kalau tidak punya, nggak masalah sarapan. Apalagi jadi panitia, yang kurban orang lain, butuh tenaga. Dan ingat, Idul Adha plus hari tasyrik 4 hari haram untuk puasa. Siapa yang bilang berani itu kalau puasa hari itu? Nggak boleh. Karena hari 10 Zulhijjah plus hari tasyrik 4 hari ini masih ada daging kurban, kita disuruh makan daging kurban tadi. Nabi katakan untuk hari tasyrik itu yaumu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan hari untuk minum. Disuruh makan ya makan, jangan malah puasa. Disuruh minum ya minum. Kalau nggak disuruh puasa ya nikmati. Nanti kalau suruh puasa baru puasa. Kita ini malah kadang ini sebaliknya, dekon puasa malah orang. Iya tak? Nanti kalau waktunya disuruh makan, mau suruh puasa lagi dia. Karena besok itu nanti hari Seninnya itu pas hari tasyrik pertama. Nanti ada yang punya kebiasaan puasa hari Senin, wah itu wajib batal itu. Nggak boleh lanjut. Itu hari tasyrik ya. Jadi nggak boleh. Maka tadi sebelumnya tadi Idul Adha itu juga sama, nggak boleh puasa. Maka tadi ketika mau berangkat ke lapangan kok tadi nggak ada kurban, maka dia boleh sarapan. Itu nggak boleh dibilang puasa. Itu cuma berlaku sunnah tadi, cuma berlaku bagi siapa? Sahibul kurban. Paham ya? Jadi yang sekarang, yang biasanya di pikiran jenengan itu, wah pokoknya sebelum berangkat sholat Idul Adha itu pokoknya nggak sarapan dulu. Wah itu belum tepat itu. Masih ada syaratnya. Nah kemudian amalan terakhir yang saya ingatkan, nanti hari tasyrik 11, 12, 13 berdasarkan
pendapat para salaf, praktek saking para sahabat, di hari-hari tasyrik perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa itu? Sapu jagat. Jadi pas hari tasyrik perbanyak doa sapu jagat. Di antara maksudnya, karena itu kalau kaitannya dengan haji, mudah-mudahan hajinya diterima, bahwa kebaikan dunia dan akhirat. Kalau ini kaitannya dengan kurban, mudah-mudahan kurbannya juga diterima, bawa kebaikan dunia dan akhirat. Ingat ya, hari tasyrik perbanyak doa sapu jagat. Boleh puasa atau tidak tadi? Tidak boleh puasa, karena masih ada daging kurban. Nah, ini sebelum masuk materi, saya ingatkan lagi tentang amalan-amalan pada awal Dzulhijjah. Sebagian mungkin baru tahu, dan ini baru ngaji, lagi ngerti. Ya Allah, kok aku lagi ngerti puasa toh? Ya sudah, besok amalkan. Ya Allah, kok awal-awal Dzulhijjah kok lagi ngerti apa tadi? Takbir. Selama ini saya cuma ngerti nih takbir itu pas hari raya. Padahal kalau Dzulhijjah itu dari awal tanggal 1 sampai tanggal 13 loh, itu 13 hari. 13 hari suruh takbiran terus. Kalau Idul Fitri malah singkat. Dari malam Idul Fitri, malamnya sampai pagi imam itu ketika berkhutbah, setelah khutbah Idul Fitri tidak ada lagi takbiran. Kalau Idul Adha dari tanggal berapa tadi? 1 sampai tanggal 13. Berapa hari? 13 hari, 2 minggu. Maka kalau mau dinilai, Idul Adha itu harusnya lebih besar hari rayanya, karena lebih lama. Namun selama ini kita nganggap Idul Fitri, orang Indonesia tuh nganggapnya itu Idul Fitri itu yang paling besar. Makanya kalau orang mudik itu nggak ada, itu pas Lebaran Kurban itu nggak ada. Mungkin kalau ada hajatan saja, mungkin pas lagi diundang manten atau keluarganya nikah, itu baru pulang. Kalau mudik pas kapan? Idul Fitri aja. Padahal kalau mau dirunut itu, wah Idul Adha itu panjang sekali. Untuk takbir tadi saja lama sekali, menunjukkan lebih besar. Maka orang Arab itu nganggap Idul Adha, Dzulhijjah itu hari rayanya lebih besar daripada Idul Fitri. Maka mereka liburnya lebih panjang. Sebenarnya saya juga mau libur kajian ini, wah tapi kepiye meneh ya iki. Sana itu wis libur sekolah, libur kantor juga. Libur itu sekitar 1 minggu lebih itu. Wah sudah awal-awal Dzulhijjah itu sudah senang itu, wah ini libur jelas nih 2 minggu ini. Ya, libur apa tadi? Sekolah, anak-anak enggak sekolah. Libur kantor cuma mungkin orang-orang penting saya mau masuk aja gitu aja. Pada pergi haji kalau punya kesempatan gitu. Namun kalau haji di sana 5 tahun sekali kesempatannya, nggak boleh tiap tahun, nggak boleh. Karena secara tasri dapat izin itu 5 tahun sekali. Kalau Indonesia berapa tahun sekali? Seumur hidup sekali, iya tak? Nggak bisa ulang-ulang. Wong Arab 5 tahun sekali, sudah 5 tahun, nanti kesempatannya 5 tahun lagi, baru keluar izin lagi. Kalau dia itu tiap tahun ya berarti ilegal, nggak resmi. Nah itu seputar amalan awal Dzulhijjah. Mudah-mudahan semuanya diberi taufik dan hidayah untuk nambah amal soleh pada awal-awal Dzulhijjah. Allahumma amin. Kemudian kalau masalah kurbannya, saya sebenarnya punya kajian khusus sendiri nanti, khusus takmir ini, biar takmirnya orang ngeyelan. Nanti zamannya wis paham takmir belum. Ya,
Kalau mau ikut nanti Rebu, ini saya nggak umumkan pakai flyer nih, nggak datang yuk alhamdulillah kalau nggak datang itu. Saya malah syukuri, wah alhamdulillah guru wong piro gitu. Jadi nggak mikir banyak. Kalau mau hadir hari Rebu besok, ada asar di DS. Nanti lanjut malam Kamis. Gitu, nanti ada penyuluhan kurban plus saya nanti ada kajian kurban. Ya, saya nanti bahas kajian kurban juga. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan-pembahasan baru seperti masalah-masalah kontemporer. Ya, tentang masalah kurban. Nanti nyembelih pakai alat-alat modern boleh nggak? Boleh nggak dibius dulu? Ya, biar sapinya itu nggak ngamuk. Misalnya dibius dulu terus baru disembelih. Ya, nanti ada pembahasannya. Sebenarnya ada di buku ini, Harta Haram Kontemporer nih, punya Ustadz Irwandi. Saya sebenarnya mau kaji ini, saya sudah minta izin ke beliau mau kaji ini khusus. Namun untuk orang-orang pinter aja. Soalnya nggak paham nanti kalau masalah-masalah pasar, masalah-masalah bisnis orang paham kepi. Ini masalah bisnis semuanya. Tentang masalah kontemporer, hukum Gojek bagaimana? Ya, kan Gojek sudah masuk Gunung Kidul dah. Nah, itu gimana coba? Boleh nggak pesan lewat GoFood? Ini GoFood ini ngerti apa orang lagi ya? GoFood ada juga sini. Pernah pesan Pak Kartijo? Korak gaul. Itu ada. Ini perlu dibahas. Apalagi wong Wonosari. Jadi maju kalau wong Panggang ora paham ini. Tanya GoFood ki opo meneh. Masak dhewe wis iso. Kalau orang kota perlu diantar. Tempat kita ada itu Selang. Selang ada apa? Ada apa? GoFood. Ya. Apa itu GoFood? Yang besar diantar tuh. Oh iya. Ada. Iya, itu orang-orang kota aja, berarti wong Wonosari. Wong Panggang ora ono. Dia juga mikir ke Panggang, wah Pak jauh Pak, ini nggak bisa, saya nggak mengantar. Apalagi pesan pizza gitu, pizza dari apa Jogja, mana tempatnya? Darussolihin Panggang. Wah nggak mau antar, itu mikir-mikir. Pulang nggak mungkin selamat juga dia mikir-mikir kan. Itu ada kontemporer. Cuma orang kota yang paham kayak begini. Nggak dibahasnya di kota. Nantilah saya pikirkan nih biar selamat dari transaksi-transaksi yang bermasalah. Tadi saya baru baca sedikit. Insya Allah. Yang simba-simba sulit paham ini kayak gini. Yang nom-nom aja. Sudah, lanjut kita bahas anak yatim. Sekarang, yatim itu apa yatim? Yatim Orang yang juga nggak punya orang tua. ayah. Kalau nggak punya ibu gimana? Yatim. Nah itu istilah jenengan. Kalau istilah wong Arab, pokoknya yatim itu nggak punya ayah. Terus kok nggak pernah dibahas kalau nggak punya ibu gimana? Kalau bapaknya sendiri, bapak masih bisa ngurus. Kalau enggak, dia bisa nikah lagi cari istri baru. Betul nggak Pak? Kalau istri ditinggal mati suami, ya kan? Yang cari nafkah dia sendiri, nanti dia mikir. Mau nikah lagi sulit dia. Ada yang mau nikah lagi dengan dia mikir-mikir. Kalau masih muda, kalau masih tua gimana? Pengen? Paham ya? Kenapa yatim kok cuma dibahas kalau mati bapaknya? Karena kalau mati bapaknya, ibunya akhirnya sendiri kan? Berarti dia mikir untuk nafkahi anaknya sendiri. Berat bagi dia. Ya kan? Daripada kalau istrinya meninggal, ada ayah. Ayah masih bisa nafkahi anak. Betul nggak? Dan kalau dia repot untuk ini, dia cari istri lagi. Betul nggak Pak? Betul. Betul Pak itu? Betul. Dia bisa. Beda kalau istri, ada yang mau nikahi janda lagi, oh berat. Orang mikir-mikir. Ada yang mau nikahi janda? Ada. Coba kalau orang mikir, oh aku golek sak enom. Ini nggak mau mikir kayak gitu. Nah itu makanya yatim
Itu pembahasannya kalau bapaknya meninggal. Kalau dua-duanya meninggal, oh lebih berat lagi berarti. Bapak mboe yang meninggal lebih berat lagi. Tapi tetap masih disebut yatim kalau dalam istilah kita. Ya, istilah ayat itu masih tetap disebut yatim. Piatu itu cuma istilah orang Indonesia. Ya, namun kalau bahas yatim itu entah minimal bapaknya meninggal atau dua-duanya. Sehingga anak tadi jadi tidak terurus. Perlu ada yang nyantuni, perlu ada yang nafkahi. Nah, sekarang kita bahas orang yang nafkahi anak yatim. Pahalanya apa? Kita lagi bahas kumpulan amalan ringan. Ini kalau dia nyantuni anak ini dengan ikhlas, dengan jujur, ngurusnya benar, maka pahalanya besar. Coba kita lihat pembahasannya. Menjadi kafil anak yatim. Kafil anak yatim adalah yang menafkahi, memberi pakaian, mendidik dan membina anak yatim. Keutamaan yang disebutkan berikut adalah bagi yang menyantuni anak yatim dengan hartanya sendiri atau dengan harta anak yatim yang berada dalam pengawasannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillahi wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumul laila." Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Nah, kalau di sini tidak disebutkan anak yatimnya, namun disebutkan ibunya yang janda. Dia nyantuni janda, berarti sama saja dia nyantuni anak yatimnya. Nanti tentang masalah ini saya sebutkan di pertemuan berikut tentang yang janda. Terus sekarang khusus untuk anak yatim di bawahnya. Dari Sahih Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Wa qala bi isba'ihi sab'ati wal wusta. Kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagikan ini. Beliau merapatkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Nah, jari telunjuk, jari tengah. Telunjuk, jari tengah. Didekatkan. Aku ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan yang menyantuni anak yatim, nah seperti dua jari ini. Dekat nggak? Selisihnya dekat nggak? Dekat. Dari sisi jaraknya ini didekatkan, dari sisi beda jarinya juga masih dekat. Maka berarti dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang ingin dekat dengan Nabi nanti di surga, maka nguruslah anak yatim dengan benar. Gak mesti dia pungut, bisa jadi dia punya sedulur. Sedulurnya ini ditinggal mati bapaknya, masih sama dengan masih dipelihara oleh ibunya, namun untuk sekolahnya dia tanggung, untuk kebutuhan sehari-hari juga dia tambahi uang jajannya gitu. Gak mesti ada anak yatim dia pungut, gak mesti. Ini sedulurnya sendiri, bahkan ini lebih utama, masih punya hubungan sedulur dibandingkan dengan orang jauh. Terus yang berikutnya lagi. Nah, sekarang saya singgung dilarang memakan harta anak yatim. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dia dewasa. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Berarti ini cuma disantuni ketika belum balik. Kalau mau memanfaatkan harta anak yatimnya cuma bisa ketika sebelum balik, sebelum dewasa. Namun kalau sudah balik nggak boleh, karena dia bisa ngurus sendiri hartanya. Maka dari kesimpulan ini juga namanya anak yatim ditinggal mati bapaknya
sebelum balik. Tambah lagi ya. Anak yatim itu apa? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik. Karena kalau sudah balik dia bisa mandiri, bisa kerja. Namun kalau sebelumnya sulit. Terus ada keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim dengan memakan atau menukarnya dengan bentuk yang menguntungkan kamu, atau mengambil dengan tanpa sebab, kecuali dengan cara yang menyebabkan harta mereka menjadi baik dan mereka akan mendapatkan manfaatnya. Ini menunjukkan tidak boleh mendekati dan mengurusi harta anak yatim dengan cara yang akan merugikan anak-anak yatim, atau bentuk yang tidak membahayakan tetapi juga tidak membawa kebaikan, hingga anak yatim itu sampai dewasa, lurus dan tahu mengatur harta. Jika dia telah dewasa, maka hartanya diserahkan kepadanya. Dia mengatur hartanya dengan pengawasan wali. Firman Allah ini menunjukkan bahwa anak yatim sebelum dewasa dan mampu mengatur harta dicegah mengurusi harta. Walinya yang mengurusi hartanya dengan cara yang lebih menguntungkan, dan pencekalan itu berakhir ketika dengan kedewasaan. Maksudnya dicegah untuk dia pakai hartanya sendiri untuk anak yang belum balik dari anak yatim tadi. Nanti kalau sudah dewasa baru dikasih. Di sini para ulama rinci nanti jadi dua. Boleh nggak memanfaatkan harta anak yatim? Tadi ada wali, berarti yang ngurus harta tadi. Sekarang yang jadi kafil itu yang ngawasi, yang ngurus ya. Boleh nggak dia makan dari harta anak yatim ini? Anak yatim ini sugih. Namun karena sementara waktu sebelum dia itu balik, hartanya dipegang sama orang dewasa, sama kafil. Sekarang kafil ini boleh atau tidak untuk ngambil harta tersebut untuk dia makan? Bukan anak yatimnya ya. Untuk makannya si kafil yang ngasuh anak ini. Para ulama rinci jadi dua. Kalau yang mengasuh anak yatim itu orang kaya, sugih, maka baiknya tidak mengambil harta anak yatim untuk kebutuhan dia. Berarti semua diserahkan kepada anak yatim tadi. Dia kalau mau makan ya sudah, dia punya usaha sendiri kan. Namun kalau anak yatim tersebut diasuh oleh kafil yang miskin, kerjaannya belum cukup dan dia disuruh ngurus anak yatim ini juga, maka harta anak yatim tadi boleh diambil cuma sekadar kebutuhan dia hidup. Misalnya untuk ini dia butuh 100.000 dari harta anak yatim tadi, maka dia cuma ngambil 100.000. Anak yatim dia punya uang misalnya 10 juta, 10 juta cuma diambil 100.000 saja untuk kebutuhan. Yang keliru ketika ada harta anak yatim atau sumbangan untuk anak yatim, malah yang mengasuh dapatnya lebih banyak, anak yatimnya cuma dapat sekian persen. Itu yang musibah. Uangnya 10 juta dapat, ini untuk anak yatim ini 10 juta. Untuk yang mengasuh anak yatim ini dia dapat 7 juta, anak yatim dapat 3 juta, namun 3 juta dibagi untuk 5 orang. Zolim nggak? Zolim atau tidak? Zolim. Nah itulah kenapa dalam ayat-ayat Quran diingatkan kayak gitu. Karena ada yang menjadikan kedok untuk dapat bantuan menyantuni anak yatim, biar dia bisa manfaatkan hartanya tadi. Nah itu cuma jadi kedok saja. Makanya banyak diingatkan tentang memakan harta anak yatim tadi. Maka harus benar-benar amanat sekali. Jangan main-main dengan harta ini. Tadi ya, 2 orang tadi kan disebut, ada orang kaya, ada orang miskin. Berarti yang boleh manfaatkan cuma yang mana berarti? Miskin. Orang miskin saja.
Karena terbatas dia mau makannya berat, sedangkan ini dia harus mengasuh anak yatim. Anak yatim ini punya harta, dia ambil sesuai dengan kebutuhannya saja. Namun kalau dia punya rezeki banyak, nggak manfaatkan dong harta anak yatim. Dan gak boleh jadikan ini sebagai bisnis. Ada, saya nggak tahu ini videonya sudah lama kayaknya. Saya 2 hari yang lalu kalau nggak salah saya lihat video ini. Jadi di satu panti itu sampai ada anak bayi itu dibunuh. Anak bayi yang yatim tadi. Ada yang disiksa. Itu lagi diusut itu. Jadi pengurus panti asuhan anak yatim ini diusut ini. Karena penyakit apa? Ketahuan anak kecil ini masih bayi, ya, itu temukan mati tewas usia 8 bulan kalau nggak salah. Dan itu dikubur di dalam pantinya sendiri. Disembunyikan itu, coba lihat. Wah, orang-orang kayak gini masalah besar ini. Ada bantuan itu kalau memang untuk anak yatim, dia punya kerjaan sendiri gitu. Oh, ini jangan diambil dong. Tuh beras untuk anak yatim misalnya. Sudah, kasih murni untuk anak yatim. Saya punya pekerjaan sendiri. Itu lebih aman daripada dia makan dari beras anak yatim tadi. Oh, dosanya itu luar biasa kalau diambil, itu zalim tenan itu. Kenapa sampai ini dikatakan zalim sekali? Wah, anak yatim saya tadi sudah kita bahas. Wong nafkah saja sulit. Iya kan? Tadi kan kita bahas, karena kan bapaknya meninggal. Siapa yang sekarang yang nafkahi coba? Oh, nafkah aja nggak ada. Sulit itu hidupnya. Maka kalau mau diurus ya benar-benar diurus. Siapa yang urus dengan benar ya? Tadi janji Nabi, dekat dengan Nabi nanti di surga kayak gini. Berarti sebaliknya, ancamannya lebih berat. Coba lihat di sini ayat selanjutnya lagi. Ini ancaman yang beratnya. Oleh karena itu, barang siapa memakan harta anak yatim secara zalim, ancamannya adalah neraka. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalul yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, dikatakan dia akan menelan api sepenuh perutnya. Kenapa kok dia dibahas tuh perut kemudian menelan api? Hukumannya sama. Karena kan masalah perut di situ. Makannya dia ngambil makan secara zalim. Maka hukumannya pada perut. Kalau dulu itu uang masuk, ya, bentuk makanan masuk dalam perutnya diganti dengan api yang masuk dalam perut, ya memenuhi perutnya. Hukumannya wajar, sama. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Terus yang berikutnya. Karenanya tidak aneh jika memakan harta anak yatim dimasukkan ke dalam 7 dosa besar yang bisa membuat binasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis di bawah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala sirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklul riba wa aklul malil yatimi wat tawali yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Nah, di situ disebut wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim.
Masuk apa tadi? 7 dosa yang membinasakan. Maka diancam berat. Karena dia berbuat zalim. Maka pantas hukumannya adalah dosa besar yang binasa. Maka sebaliknya tadi, kalau dia rawat, mengasuh anak yatim dengan baik, maka tadi balasannya apa? Dekat dengan Nabi SAW di surga. Bagaikan apa? 2 jari ini. Dekat tadi ya, 2 jari ini. Dekat dengan Kanjeng Nabi. Namun kalau dia berbuat zalim pada harta anak yatim, maka hukumannya tadi apa? Perutnya diisi penuh api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu untuk kumpulan amalan ringan. Demikian kita cukupkan. Mungkin semuanya dapat keberkahan sampai di rumah dengan selamat. Allah berikan rizki yang lancar, penuh berkah, dan kita senantiasa diberikan istiqomah. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.